Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal coba jadi detektif forensik. Kita akan menyelami komunikasi pribadi Jeffrey Epstein. Sebenarnya apa sih yang diungkapkan oleh kata-katanya sendiri tentang dirinya dan koneksi-koneksinya yang super kuat itu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, jadi kita punya lebih dari 20.000 dokumen yang baru aja dirilis oleh Komite Pengawas Parlemen. Banyak banget kan? Tapi kita nggak akan sekedar membaca isinya. Kita akan melihat ini dari kacamata seorang psikolog forensik. Nah, analisis forensik itu intinya bukan cuma soal apa yang diomongin, tapi lebih ke gimana cara ngomongnya. Dari situ, kita bisa membangun semacam profil psikologis Epstein. Memahami apa sih motivasinya, gimana hubungannya sama orang lain, dan semua itu kita dasarkan dari kata-katanya dia sendiri. Ibaratnya, kata-katanya itu jadi cetak birunya. Oke, pertama-tama kita harus bongkar dulu pola pikir Epstein. Dari cara dia berkomunikasi aja, udah kelihatan banget kalau dia ini orang yang super hati-hati dan sangat suka memegang kendali. Nah, ini yang penting banget buat kita pahami. Epstein itu sadar kalau dia diawasi. Dia selalu berasumsi kalau email-emailnya suatu saat nanti pasti bakal dibaca orang. Makanya kita lihat nih taktik-taktiknya yang disengaja. Kalimatnya sengaja dibuat nggak utuh, ejaannya kadang sengaja disalah-salahin, dan dia sering banget nyuruh orang lain harus ngomong apa. Terus kalau topiknya sensitif banget, dia pasti maksa, telepon aja. Dia bahkan sengaja ngomongin hal-hal yang dia tahu itu bohong, cuma buat mengacaukan jejak. Ini benar-benar permainan manipulasi yang udah diperhitungkan matang-matang. Sekarang, yuk kita lihat gimana pola pikir ini berlaku dalam hubungannya dengan Donald Trump. Hubungan mereka ini unik loh. Ada tarik ulur antara rasa jijik dan obsesi. Secara pribadi, di balik layar, Epstein ini nunjukin rasa jijik yang luar biasa ke Trump. Dia anggap Trump itu secara intelektual ada di bawahnya, bukan orang yang dihargai. Bahasa yang dia pakai itu bukan bahasa ke teman sejajar, tapi lebih kayak ke pion catur. Tapi, anehnya nih, di balik rasa jijiknya itu ada obsesi yang aneh. Epstein itu kayaknya lapar banget ngikutin semua kehidupan politik dan perjalanan Trump. Ini bukan sekedar nggak suka biasa ya, ini udah kayak fiksasi yang bikin bingung campur aduk sama rasa jijiknya tadi. Dan rasa jijik Epstein ini sama sekali nggak pasif. Dia itu aktif banget berusaha nyelakain Trump. Dia bahkan sampai ngirim pesan ke seorang anggota Kongres pas sidang Michael Cohen, coba ngasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa ngejatuhin Trump. Dia benar-benar pengen jadi dalang di balik semua ini. Nah, kalau hubungannya sama Trump itu soal jijik dan merendahkan, komunikasinya soal mantan Presiden Bill Clinton, wah ini beda banget. Ini mengungkap sesuatu yang lain, semacam kedekatan yang jujur aja cukup meresahkan. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Trump dianggap gila, orang yang pengen disakiti sama Epstein. Tapi Clinton, dia digambarin sebagai kerabat sejati, meskipun Epstein juga ngakuin kalau Clinton itu manipulatif. Ini lebih kayak hubungan antara dua pemain yang selevel. Ini bukti kalau hubungan mereka itu terus berlanjut, jauh setelah mereka ngaku ke publik kalau udah putus hubungan. Bayangin, sampai tahun 2018 aja, Epstein masih ngusulin pertemuan antara dia, Steve Bannon, dan Bill Clinton. Ini menunjukkan koneksi mereka masih aktif banget. Tapi mungkin pengungkapan yang paling bikin kaget soal Clinton itu datang dari percakapan email di tahun 2016. Di situ, Clinton dikasih nama sandi yang aneh dan agak bikin ngeri. Jadi, Epstein bilang ke Cathy Rumler yang dulu penasihat Gedung Putihnya Obama, ngobrol sama MacGyver bikin aku resah. Nah, MacGyver ini ternyata nama sandi mereka buat Clinton. Di sini, Epstein ngakuin sesuatu yang jarang banget dia lakuin. Dia bilang ke Rumler, kamu bener dan aku salah. Pilihanmu. Dia ngaku kalau penilaian Rumler soal karakter Clinton itu ternyata bener. Ini kelihatannya kayak momen dia lagi rapuh, tapi jangan-jangan ini juga udah diperhitungkan. Dan ini dia puncaknya. Penilaian mengerikan dari Rambler, seorang mantan penasehat Gedung Putih. Dia gambarin Clinton sebagai orang yang sangat dekat dengan seorang psikopat yang gak punya hati nurani. Gila kan? Ini tuduhan yang berat banget dan datangnya dari orang dalam lingkaran kekuasaan. Penting buat diingat ya, percakapan ini kejadiannya di tahun 2016. Ini langsung ngeruntuhin cerita yang beredar di publik kalau Clinton udah motong semua hubungan sama Epstein bertahun-tahun sebelumnya. Kenyataannya, mereka masih ngomongin dia di level tertinggi. Oke, studi kasus kita yang terakhir nunjukin Epstein dalam peran yang beda lagi. Bukan lagi sebagai pengamat, tapi sebagai manajer krisis buat seorang rekan konspirator yang lagi panik berat. Jadi, seiring tuduhan yang makin banyak, pesan-pesan dari Pangeran Andrew jadi makin putus asa. Permintaannya bukan dari orang yang punya kuasa ya.
Ini lebih kayak permohonan dari orang yang udah kehilangan kendali, mencoba nyuruh Epstein buat bersihin namanya. Pesan-pesan ini ngegambarin banget kepribadian yang udah dikuasai rasa takut. Aku nggak tahan lagi. Adalah teriakan seseorang yang udah diambang kehancuran. Ini beda banget sama sikap Epstein yang tetap tenang, dingin, dan penuh perhitungan yang fokusnya cuma satu, mengendalikan cerita. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa sih kesimpulan utama dari analisis forensik kata-kata Epstein? Pada akhirnya, analisis ini mengungkap satu hal yang paling berharga buat Epstein, yaitu kontrol. Entah itu diekspresikan lewat rasa jijiknya ke Trump, kedekatannya dengan Clinton, atau caranya ngatur kepanikan Andrew, tujuannya selalu sama. Dia harus jadi orang yang pegang kendali. Berkas-berkas ini kan mengungkap gimana cara Epstein memandang orang-orang berkuasa itu. Tapi pertanyaan besarnya sekarang adalah, kira-kira dokumen selanjutnya bakal mengungkap apa soal pandangan mereka terhadap Epstein? Nah, itu yang patut kita tunggu.